Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a minna syai'a faballaghahu kama sami'ahu farubba muballagin aw amin sami'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu di waktu subuh ini. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam program ngaji subuh, khususnya adalah ngaji mustalah hadis dasar atau ilmu hadis dasar. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita rawat dengan cara kita bersyukur kepadanya. Karena bagaimanapun kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan adalah bersyukur kepadanya. Dan kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, maka dalam kondisi apapun kita senantiasa bersyukur. Kita mendapatkan kebaikan atau sedang ditimpa oleh musibah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu sudah mendapatkan jaminan semuanya. Nabi kita sudah mendapatkan jaminan kebaikan di dunia dan akhirat. Nabi kita terbebas dari berbagai macam kemaksiatan, dosa. Nabi kita sudah dipastikan menempati posisi tertinggi di surganya nanti. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan ibadah dengan totalitas, beribadah dengan penuh kesungguhan. Bahkan sampai-sampai para sahabat termasuk istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa gerangan yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam begitu lama begitu sampai kakinya bengkak karena lamanya berdiri, dan berbagai macam amal soleh yang lain yang dilakukan pada kadar yang sangat luar biasa. Dan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah itu sebagai bentuk hamba Allah yang bersyukur. Jadi ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hamba Allah yang bersyukur berarti dia beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Termasuk kalau seandainya misalnya kita mendapatkan jaminan kebaikan ya. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kemudian sudah dijamin masuk surga misalnya gitu. Maka seorang hamba Allah yang bersyukur akan terus beribadah. Beribadah dengan maksimal, beribadah pada kadar kemampuan yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari umatnya yang istiqomah di dalam belajar Islam, istiqomah juga dalam mengamalkan Islam, dan istiqomah di dalam menyebarkan kembali Islam. Karena bagaimanapun kita ada di suatu kondisi ini adalah kondisi yang
yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tahun-tahun kebohongan kan. Dan pada kondisi semacam ini, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Pengkhianat dianggap amanah, orang yang amanah dianggap pengkhianat, dan begitulah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa kita untuk terus belajar, karena kemakrufan ya, kema'rufan dan kemunkaran itu bisa kita bedakan kalau kita mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Kita bisa membedakan hitam dan putih kalau kita tahu mana hitam dan mana putih, begitu kan? Kita tahu mana munkar, kita tahu mana ma'ruf, maka kita bisa membedakannya. Dan karena kita bisa membedakannya, maka kita bisa mencegah dari perbuatan yang munkar dan juga bisa menyerukan kepada hal yang ma'ruf. Dan perlu diketahui aktivitas yang utama yang harus ada pada diri kita di akhir zaman ini, di akhir zaman ini, agar kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi yang terbaiknya adalah dengan istiqomah di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Masalahnya adalah bisa nggak kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar tanpa tahu mana ma'ruf mana munkar? Tentu tidak bisa. Dan agar tahu mana ma'ruf mana munkar, kita harus terus belajar. Mudah-mudahan ngaji subuh ini menjadi wasilah kita ya untuk sama-sama belajar sehingga kita mengenal kebaikan dan juga kita mengenal keburukan. Kita mengenal kema'rufan dan juga kita mengenal kemunkaran. Dengan demikian kita bisa menyerukan mana yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perbuatan yang munkar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semua ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Berkahi hidup kita semua. Termasuk keluarga kita, anak istri kita, suami kita. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu seharusnya kita membahas mahfuz, syaj, mahfuz, munkar dan ma'ruf. Namun karena waktu yang sangat terbatas, jadi waktu itu kita hanya membahas syad dan mahfuz ya, syad dan mahfuz. Jadi kita belum sampai pada bahasan hadis munkar dan ma'ruf. Alhamdulillah kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan hidup kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan yakni munkar dan ma'ruf ya. Sebelum ke sana kita coba perhatikan dulu apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni hadis syad dan hadis mahfuz ya, di halaman 37. Ya, kita lihat sejenak saja karena bahasan syad dan mahfuz ini kaitan erat dengan bahasan yang sekarang yakni munkar dan ma'ruf ya. Silakan dibuka kitabnya. Kita tampilkan. Nah, ini dia. Ini bahasan kita pada hari Rabu yang lalu. Ya. Senantiasa kita niatkan ya, belajar ini dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendapatkan wajh Allah, yakni rahmat Allah, untuk izalatul jahli, untuk menghilangkan kebodohan, bukan untuk niatan-niatan yang lainnya. Bukan untuk niat-niat yang berkaitan dengan motif duniawi, bukan berkaitan dengan al-aghrad ad-dunyawiyah. Taib, iwafillah ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan pada bahasan yang lalu agar kita bisa membedakan dengan bahasan yang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir li masyaykhina wa li walidayhi wa li masyayikhi ajma'in. Qala al-musannifu al-muhaddis Abuya As-Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani fi kitabihi Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Asyaddu wal mahfuzu. Asyaddu huwal hadisul ladzi rawahu thiqatu mukhalifan fil matni au fis sanadi makana au thaqu minhu biziyadatin au nuqsanin ma'adami imkanil jam'i bihaisu jamu min qabulihi raddi ghairihi, ya, min qabulihi radda ghairihi. Nah, pada bagian ini dikatakan yang disebut dengan hadis syadz, ya, yang disebut dengan hadis syadz adalah hadis yang rawahu thiqatu mukhalifan fil matni au fis sanad, ya, makana au taqum minhu biziyadatin au nuqsanin. Jadi yang disebut dengan syadz itu adalah hadis di mana seorang rawi thiqah itu meriwayatkan sebuah hadis di mana apa yang ia riwayatkan mukhalifan, ya, bertentangan di dalam sanad atau dalam matannya, ya, dalam matan atau sanadnya dengan orang yang lebih thiqah. Dan bentuk mukhalifan ini bisa dalam bentuk biziyadatin au nuqsanin, ada tambahan atau pengurangan, ya. Dan pada saat yang bersamaan tidak ada kemungkinan untuk dikompromikan di jam'u. Nah, jadi iwafillah kita sudah bahas bahwa yang disebut dengan hadis syadz itu berarti rawi thiqah nih dia, ya. Mana? Rawi thiqah meriwayatkan hadis kemudian bertentangan dengan yang lebih thiqah. Ini kata kuncinya, ya. Rawi thiqah, rawahu meriwayatkan, siapa? Ats-thiqatu rawi thiqah mukhalifan. Kemudian apa yang ia riwayatkan ini bertentangan, ya, dengan siapa? Dengan yang lebih thiqah. Dapat dipahami sampai sini, ya? Baik. Sedangkan mahfuz itu lawannya. Berarti yang disebut dengan mahfuz itu rawi yang thiqahnya itu. Yang lebih thiqahnya maksudnya. Maka dikatakan di sini wa yuqabilu syadz al-mahfuz, ya. Wa yuqabilu syadz al-mahfuz. Lawan dari syadz adalah mahfuz. Jelas sampai sini? Insyaallah, ya. Jadi ketika ada seorang yang thiqah, namun riwayat yang dia bawa ternyata berbeda dengan orang yang lebih thiqah atau berbeda dengan jamaah orang-orang thiqah, kumpulan orang-orang thiqah, maka riwayat yang dia bawakan itu menjadi dhaif. Kenapa? Karena riwayat dia itu beda sendiri, nyeleneh. Di syadz itu nyeleneh, ya. Syadz itu nyeleneh. Makanya kan ketika hari ini misalnya ada pendapat yang nyeleneh, beda sendiri, barangkali tepat juga digunakan istilah syadz dalam makna bahasa, ya. Sering juga dikatakan, wah dia pendapatnya syadz. Nah gitu, pendapatnya nyeleneh, beda sendiri. Nah, itu syadz dalam makna bahasa. Adapun syadz dalam makna istilah ilmu hadis adalah riwayat seorang thiqah yang bertentangan dengan orang yang lebih thiqah. Jelas sampai sini? Jelas, ya. Seperti halnya misalnya di ruang Zoom ini ada sekian puluh orang, ya, sebut saja berapa misalnya 100 orang. Satu orang, ya, 100 orang itu mengatakan sesuatu yang berbeda dengan 99 orang. Jadi semuanya orang thiqah, termasuk yang satu orang itu adalah orang thiqah. Thiqah itu berarti apa? Adil dan dhabit, ya. Kita harus nantiasa udah tune in kalau dikatakan thiqah berarti adil dan dhabit. Satu orang yang adil dhabit yang thiqah membawakan riwayat begitu, berita, khobar yang berbeda dengan 99 orang yang thiqah juga. Tentu saja yang 99 orang itu dianggap sebagai awsaq, lebih thiqah, ya. Minimal dari sisi jumlahnya, ya, jamaah orang-orang thiqah. Nah, oleh karena itu dianggaplah syadz. Yang mana yang syadz? Yang satu orang. Sedangkan yang 99 orang dikatakan mahfuz. Begitu, ya. Berita yang dibawa oleh 99 orang itu mahfuz. Nah, itu namanya
syad dan mahfuz. Contoh-contoh dan penjelasan sudah kita bahas sebelumnya. Baik, ini hanya untuk merefresh saja, menyegarkan ingatan kita, ya. Dan tentu saja yang disebut dengan hadis syad ini adalah hadis yang dhaif. Makanya dalam pembahasan hukumnya, hukmuhu annahu dhaifun bi khilafil mahfuzi fa innahu maqbulun. Ya. Sesungguhnya bahwasannya hadis apa ini? Hadis syad ini adalah dhaif. Ya, di mana hadis syad ini yang dhaif bertentangan dengan hadis yang mahfuz. Fa innahu di mana sesungguhnya hadis yang mahfuz ini adalah makbul, ya, diterima. Taib. Nah, ini bahasan kita sekarang. Bahasan kita pada hari ini adalah munkar dan ma'ruf. Ya, munkar dan ma'ruf. Nah, kalau kita sudah bicara munkar dan ma'ruf tanpa bisa membedakan dengan syad dan mahfuz, itu nanti mungkin ketukar-tukar. Makanya kenapa diulang sedikit untuk mahfuz dan syadnya. Nah, sekarang yang munkar dan ma'ruf. Apa gerangan yang dimaksud dengan hadis munkar? Beliau mengatakan al-munkar wal ma'rufu. Al-munkaru huwa ma rawahu dha'ifu mukhalifan liman huwa aula minhu minas thiqati wa yuqabbiluhu al-ma'ruf. Ya. Sampai di sini dapat dibedakan kira-kira dengan yang tadi? Yang tadi itu rawahu thiqah. Kalau ini rawahu dha'if. Ya, ini bedanya. Yang lainnya sama. Jadi yang tadi, yang syad itu adalah riwayat orang thiqah, di mana dia itu meriwayatkan sesuatu yang berbeda dengan orang yang lebih thiqah. Kalau ini adalah seorang dhaif, rawahu meriwayatkan hadis yang itu berbeda dengan orang yang lebih utama darinya dari kalangan orang-orang thiqah. Jadi berbeda riwayatnya dia itu dari orang-orang thiqah. Nah, berarti munkar ini lebih parah daripada syad, ya. Kalau syad itu kan dia itu yang satu orang tadi itu adalah seorang thiqah, namun dia berbeda dengan yang lebih thiqah. Kalau ini yang satu orang tadi itu dhaif, lemah, orang yang dhaif. Sudah dhaif bertentangan pula dengan orang-orang thiqah. Nah, ini lebih parah lagi. Ini namanya munkar. Ya, ini namanya hadis munkar. Andai kata tadi ada berapa tadi? Ada 100 orang. Satu orang itu orang yang nggak jelas, ya, profilnya begitu. Satu orang itu adalah orang yang dhaif misalnya. Dia mengabarkan sesuatu yang itu berbeda dengan kabar dari 99 orang. Di mana 99 orang itu orang-orang yang thiqah. Ya jelas, riwayat satu orang adalah munkar. Sedangkan yang 99 orang itu riwayat yang ma'ruf. Ya, dapat dipahami, ya. Itu munkar dan ma'ruf dalam ilmu hadis. Karena kalau munkar dan ma'ruf dalam istilah yang lain itu beda lagi. Ya, tadi di awal saya cerita tentang amar ma'ruf nahi munkar, itu udah lain lagi. Punya makna yang khusus, ya. Punya makna istilah yang khusus. Munkar adalah keburukan, kan begitu, ya. Kalau ma'ruf adalah kebaikan. Munkar adalah kejahatan, ma'ruf adalah Islam. Ya, kebaikan Islam, di mana kita diperintahkan untuk amar ma'ruf, berarti menyuruh kepada yang baik, menyuruh kepada Islam, menyuruh kepada kema'rufan. Apa yang dipandang baik oleh Islam berarti itu ma'ruf. Kemudian kita juga diperintahkan untuk nahi munkar, yakni melarang manusia dari melakukan perbuatan yang munkar. Ya, munkar harus dihindari, ma'ruf harus diraih, dijalankan, diambil. Nah, itu makna ma'ruf dan munkar dalam istilah yang lain, dalam istilah misalnya dalam istilah dakwah. Nah, munkar dan ma'ruf dalam istilah ilmu hadis itu punya makna tersendiri. Ya, ini dia. Ya. Sampai sini jelas, ya, bahwa yang disebut dengan hadis munkar adalah apa-apa, yakni hadis rawahu meriwayatkan ad-dhaifu seorang dhaif mukhalifan, apa yang ia riwayatkan itu bertentangan liman huwa aula minhu dengan orang yang lebih utama darinya minats thiqati dari orang-orang thiqat. Wa yuqabiluhu al-ma'ruf, dan kebalikan atau lawan dari munkar adalah ma'ruf. Ya, kebalikan dari munkar adalah ma'ruf. Nah, apa itu hadis ma'ruf? Dikatakan wa huwa haditsus thiqatil ladzi khalafahu ad-dha'if.
Ya, jadi yang disebut dengan hadis ma'ruf adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang sikoh di mana berbeda dari apa yang dibawakan oleh orang-orang dhaif, dari seorang dhaif. Nah, begitu ya. Jadi hadis apa? Hadis ma'ruf. Hadis riwayat rawi yang thiqah, yang tidak cocok atau yang bertentangan ya, atau yang apa namanya, yang tidak sesuai begitu dengan hadis yang dibawakan oleh rawi yang dhaif. Jelas ya? Nah, jadi kebalikan kalau ini. Kalau tadi adalah rawi dhaif yang bertentangan dengan riwayat orang-orang thiqah, kalau yang ma'ruf berarti adalah hadis yang dibawakan oleh orang-orang thiqah, di mana hadis tersebut khalafahu dhaifu, ya, seorang dhaif menyelisihinya. Baik, baik, baik. Jadi kalau tadi di apa namanya, dicontohkan ada 100 orang, satu orang lemah, dhaif, membawa berita berbeda, itu munkar. 99 orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang amanah, kemudian apa yang dia bawakan itu adalah riwayat ma'ruf. Insyaallah jelas ya. Nah, iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan. Kemudian disampaikan ya oleh muallif dari kitab Qawaid Asasiyah ini, famaja min tariqi thiqati yusamma ma'rufan wa min tariqi ghairihi yusamma munkaran. Wa hadha huwa al-mu'tamadul masyhur kama rajaha as-Syekhul Islam Ibnu Hajarin. Hadis yang apa namanya, melalui jalur rawi thiqah disebut hadis ma'ruf, dan yang melalui jalur rawi dhaif disebut hadis munkar. Definisi ini katanya definisi yang menjadi definisi mu'tamad, pegangan dan masyhur, ya, definisi mayoritas, mu'tamad dan masyhur, sebagaimana yang kemudian Syekhul Islam Ibnu Hajar Asqalani rajjahahu, ya, yakni mengunggulkannya. Ini adalah makna munkar dan makna ma'ruf. Sebenarnya wafillah ada makna munkar yang lain sebenarnya, ya. Ada makna munkar yang lain di mana munkar di situ maksudnya adalah rawi hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang fasik, ya. Di antaranya fasik, kemudian rawi yang fuhsyul ghalat, yang parah kesalahannya. Jadi rawi-rawi yang demikian termasuk bid'ah itu adalah hadis-hadis yang dikatakan menjadi hadis munkar. Di dalam apa namanya beberapa kitab yang lain misalnya ketika menjelaskan berkaitan dengan munkar itu menjelaskan munkar itu ada dua makna. Ya, sebenarnya munkar itu bisa dimaknai dua. Yang pertama, munkar adalah riwayat rawi yang dhaif kemudian bertentangan dengan yang thiqah, yang tadi sudah kita bahas. Kemudian munkar yang kedua, ya, munkar yang kedua adalah hadis yang apa? Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang fasik, ya. Itu namanya munkar. Rawi yang fasik meriwayatkan sebuah hadis maka disebut dengan munkar. Dan definisi itu juga definisi yang benar, ya. Ya, apa saja misalnya kriteria rawi yang membuat hadis itu munkar dalam definisi yang kedua. Di antaranya adalah yang pertama adalah rawi yang kekeliruannya parah, yakni fuhsyul ghalat. Yang kedua adalah yang banyak lupa, ya, banyak lupa, yakni bisa disebut dengan kasirul khata, ya, atau ghaflah lah gitu. Atau rawi yang fasik menampakkan kefasikan, yakni kemaksiatan secara terbuka. Nah, itulah yang disebut dengan hadis munkar dalam makna yang lain, ya, dalam makna yang lain. Jadi nanti kalau kita bersinggungan dengan istilah munkar, jangan hanya berpegang kepada definisi ini, ya. Ini satu definisi. Ketika munkar itu lawannya adalah ma'ruf, maka Ibnu Hajar termasuk para ulama termasuk yang mendefinisikan yang disebut dengan munkar ini
adalah seorang dhaif, ya, rawi yang dibawakan oleh seorang dhaif lalu bertentangan dengan riwayat orang-orang yang thiqah. Nah, itu adalah uh, munkar. Lawannya adalah ma'ruf, ya. Nah, namun juga tadi ada definisi yang lain. Ya, definisi lain, ya ini definisi yang kedua, bahwa setiap hadis yang dibawakan oleh rawi thiqah adalah ma'ruf, dan hadis yang dibawakan oleh rawi yang doifnya parah itu yang disebut dengan munkar, ya. Jadi apa saja itu, ya, apa saja hadis apa saja rawi yang kemudian hadisnya menjadi munkar. Yang pertama tadi adalah yang kasratul khata, ya, atau kasrul khata. Yang kasrul khata, yang banyak salah, atau misalnya fuhsyul ghalat, yang parah sekali kesalahannya, atau yang fasik, ya. Rawi yang fasik itu juga mengakibatkan hadisnya menjadi hadis munkar. Di dalamnya ada rawi fasik, maka hadisnya munkar. Jadi itu, ya. Jadi ada dua apa? Ada dua makna. Nah, itu dia. Dan penjelasan ini bisa kita lihat di dalam penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nazar. Kitab Nuzhatun Nazar itu adalah syarah dari Nukhbatul Fikar, ya. Beliau menyampaikan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif kemudian bertentangan dengan rawi yang thiqah, itu yang disebut dengan munkar, ya. Definisi tersebut disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai definisi yang mu'tamad dan masyhur. Jelas, ya? Jadi perlu saya sampaikan ada definisi kedua selain definisi ini, karena nanti kita akan berjumpa juga dengan istilah munkar. Padahal pas dicek oleh kita ternyata nggak bertentangan juga dengan riwayat yang lain. Tapi kenapa ulama menyebutnya munkar? Ya, kan kalau ini tuh kita menyebut munkar kalau riwayat dhaif bertentangan kan dengan yang thiqah, maka kita sebut munkar. Tapi nanti kita ketika membaca sebuah hadis ada hadis yang dikatakan munkar, padahal isinya nggak bertentangan. Oh, ternyata munkar dalam makna yang kedua. Ya, ini di mana di dalamnya ada rawi yang tadi fasik atau fuhsyul ghalat, banyak kesalahan. Nah, itu, ya, mudah-mudahan dapat difahami. Katakan di sini misalul munkari wal ma'ruf. Contoh dari hadis munkar dan hadis ma'ruf. Nah, ini contohnya. Ma rawahu Ibnu Abi Hatimin an tariqi Khubayyibin. Ya, ini Khubayyibin bi dhammil ha al muhmalati wat tasydidi wat tahtiyati bainal muwahhadataini, ya, aulahuma maftuhatun. Jadi dibacanya adalah Hubayib, ya, Hubaybin. Kemudian lanjutnya adalah ini hadis dari min tariqi Hubaybin, ya. Jadi jangan dibaca Habib, ya, salah. Harus bidomil ha al muhmalah. Kemudian tasydid pada yang ya-nya. Jadi Hubaybin. Kemudian Ibnu Hubaybin itu bi fathil muhmalati bi wajnik Quraimin, ya. Kemudian dikatakan di sana, ya, ay Hamzah az-Ziyati an Abi Ishaqin an Habi Ishaq anil Izari ibni Khuraisin an ibni Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ingin tahu nama-nama berarti harus baca kitab biografi, ya, biar nggak salah cara baca namanya. Kalau nama itu nggak ada kaitan dengan kemahiran kita dalam bahasa, karena nama itu nama dikasih orang tua. Jadi
Jadi kita harus baca di kitab biografinya biar benar. Nah tadi yang betul bacaannya adalah ma rawahu Ibnu Abi Hatimin antariki Hubayyibin. Nah gitu ya. Kemudian dikatakan juga di sana bahwa ai Hamzata Az-Ziyati an Abi Ishaq anil Aizar bani Khuraisin. Nah ini juga sama. Jadi dibacanya Izar bin Khurais, ya bin Khurais. An Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas. Baru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man aqama salata wa ata zakata wa haja wa soma wa qara daifa, ya wa qara daifa dakhala al jannah. Qala berikutnya, qala Abu Hatimin huwa munkarun. Lianna ghairahu minats thiqati rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwal ma'rufu wa Hubaibun. Nah ini Hubaibun, siapa itu Hubaibun? Bukan Hubaib tapi Hubayib, ya, ya-nya ditasydid, Hubayib, ya. Wa Hubayibun, siapa itu Hubayibun? Dikatakan wa huwa ghairu siqatin, wa huwa ghairu siqatin. Nah, kemudian wa rafa'al hadits fatakhalafa, ya fatakhalafa walama kanal mukhalifu ghairu siqatin sara hadisuhu huwal munkar wa hadisu siqati huwal ma'ruf. Ya. Kita lihat, kita coba bersama-sama untuk menganalisis contohnya. Ini contoh hadis munkar dan hadis ma'ruf. Mana yang munkar, mana yang ma'ruf, ya. Adalah hadis yang rawahu Ibnu Abi Hatimin, yang Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya, ya. Dari siapa? Dari jalur Hubayyib, ya, dari jalur Hubayyib, ya. Siapa itu Hubayyib, ya? Siapa itu Hubayyib? Hubayyib itu adalah saudara dari, nah kalau ini Hubayyib bin siapa? Bin Habib. Nah, ini. Salah ya, ini bi fathil muhmalah bi wazni karim. Berarti Hubayyib bin Habib. Jelas ya? Hubayyib bin Habib. Kalau ini adalah bidomil ha, ya, bidomil ha, kemudian al-muhmalah wa tasydid. Kemudian kalau ini adalah Habib dibacanya, yakni bi fathil muhmalah bi wazni karimin, ya, dengan wazan karim, Habib. Jadi namanya berarti Hubayyib bin Habib. Hubayyib bin Habib, ya. Nah, nanti kalau salah identifikasi, nanti salah ketika kita mencari biografinya. Ketika cari biografi di kitab-kitab biografi kita salah, kita keliru, ya. Kita ulangi lagi, ini adalah hadis yang rawahu, telah meriwayatkan siapa? Ibnu Abi Hatim min tariqi Hubayib, ya, min tariqi Hubayyibin, dari jalan Hubayyib. Nah, sekali lagi bacanya adalah Hubayyib bidhamil ha al muhmalah wa tasydidit tahtiyati baina muwahadataini aulahuma maftuhatun. Taib. Dia itu adalah siapa? Dia itu adalah bin Habib. Nah, ini baru bin Habib, ya. Jadi antariki Hubaybi bani Habibin, berarti kan? Bi fathil muhmalati bi wazni karimin. Taib. Nah, dia itu siapa? Dia itu adalah saudara dari Hamzah. Saudara dari siapa? Hamzah Az-Zayyad. Dari siapa? Dari Abu Ishaq, an Abi Ishaq, ya, dari Abu Ishaq. Abu Ishaq dari siapa? Dari ada yang mengatakan Al-Aizar, ada yang mengatakan Al-Aizar di sini, ya. Jadi untuk namanya itu apakah Al-Aizar atau Al-Aizar, ya. Saya bacanya Al-Aizar bin Haris, Al-Aizar bin Haris. Dari siapa? An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ya.
Dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Man aqama sholata wa ata zakata wa hajja wa shoma wa qara'a dhaifa dakhalal jannah." Barang siapa yang mendirikan sholat, kemudian apalagi menunaikan zakat, melakukan haji, kemudian juga berpuasa dan juga menjamu tamu, maka dia akan masuk surga. Ya, ini hadisnya. Ini matan hadisnya. Baik, kita analisis ya sekarang. Qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim bahwa hadis ini munkar. Huwa munkarun. Berkata Abu Hatim bahwa hadis ini munkar. Kenapa hadis ini munkar? Karena rawi selain Hubayyib dari kalangan rawi-rawi thiqah meriwayatkan hadis tersebut melalui jalan Abu Ishaq secara mauquf. Oh, ya. Jawabannya kenapa dikatakan munkar hadis yang tadi itu? Karena selain apa namanya? Li'anna ghairuhu minats thiqat. Selain dari Hubayyib gitu. Ya, selain dari siapa? Dari Hubayyib, dari kalangan rawi-rawi thiqah. Ya, karena rawi selain Hubayyib dari kalangan rawi-rawi thiqah meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Abu Ishaq, melalui Abu Ishaq secara mauquf. Dan beliau katakan huwal ma'ruf, dan ini adalah riwayat yang ma'ruf, yang lebih kuat berarti. Ya, riwayat yang kuat. Nah, ya. Hanya saja kenapa ini mauquf? Karena hanya sampai Ibnu Abbas. Sekali lagi, kenapa mauquf? Karena hanya sampai Ibnu Abbas. Tapi meskipun mauquf, inilah riwayat yang lebih kuat, yang ma'ruf. Sedangkan jalur yang tadi kita sebutkan yang ini nih sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lemah, ya, itulah lemah. Nah, kita akan teliti berikutnya. Wa Hubayyib, ya, wa Hubayyibun, dan Hubayyib sendiri adalah rawi yang apa? Ghairu thiqatin. Adalah rawi yang tidak thiqah, ya, yang tidak thiqah, di mana dia merofakkan, menaikkan hadis sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka fatakhallafa, maka terjadilah perselisihan, perbedaan antara jalur satu dengan jalur yang kedua. Dan ketika pelaku beda riwayat itu orang yang tidak thiqah, maka hadisnya munkar, ya. Karena Hubayyib ini adalah ghairu thiqatin, berarti riwayat yang dibawakan oleh Hubayyib itu adalah soro hadisuhu wa huwal munkar. Maka jadilah hadisnya menjadi hadis yang munkar, ya. Sedangkan hadis yang dibawakan oleh orang-orang sikot, wa hadisu thiqati huwal ma'ruf. Hadis yang dibawakan oleh orang-orang sikot adalah hadis ma'ruf. Nah, sampai sini jelas ya? Saya berikan gambaran. Nih ada dua jalur. Jalur pertama adalah dari jalur Hubayyib bin Habib, terus nyambung sampai Rasulullah. Jalur kedua adalah jalur yang kalau yang Hubayyib sampainya kepada Rasulullah, ya, sampai kepada Ibnu Abbas ke Rasulullah, ya. Jalur yang satu bertentangan dengan jalur yang kedua, jelas? Baik. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar? Maka riwayat yang dibawakan oleh jalur yang pertama itu berarti lemah. Kenapa? Karena Hubayyib itu dhaif, sudah dhaif, kemudian bertentangan pula dengan yang dibawakan oleh jamaah orang-orang thiqah. Maka riwayatnya dhaif, bertentangan dengan riwayat orang thiqah, berarti riwayat ini adalah munkar. Sedangkan yang dibawakan oleh jamaah orang-orang thiqah, oleh orang-orang thiqah, berarti riwayat yang ma'ruf. Hanya saja bedanya, kalau yang ma'ruf ini mentok sampai Ibnu Abbas, ya, tidak sampai Rasulullah. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya jalur pertama itu munkar, ditolak, dhaif berarti kan. Sedangkan jalur kedua adalah makbul, diterima karena dia tuh ma'ruf. Hanya memang hadisnya mauquf, ya, sampainya kepada Ibnu Abbas, tidak sampai kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis mauquf yang ma'ruf. Kalau yang riwayat pertama tadi adalah hadis yang marfu sampai ke Rasulullah namun munkar. Begitu ya, dapat dipaham ya. Nah, ini memang dalam mengkaji ilmu hadis itu harus kita teliti sekali ya, harus teliti sekali. Tanpa ketelitian kita mungkin akan tertipu dengan riwayat-riwayat yang ada. Saya contohkan mana? Oh, ini belum ya, nantilah. Ya. Jadi nanti saya contohkan lagi. Contoh yang lain sebentar. Kita lihat di kitab yang lain, untuk munkar. Baik, saya contohkan ya untuk kita di kitab yang lain terkait dengan munkar. Begini nih. Jadi ada sebuah hadis ya yang itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah melalui jalur Abu Zukair. Dari jalur Abu Zukair. Siapa beliau? Yakni Abu Zukair bin Muhammad bin Qais dari Hisham bin Urwah. Abu Zukair bin Muhammad bin Qais dari Hisham bin Urwah. Berarti apa? Abu Zukair bin Qais, kemudian dapatnya dari Hisham di atasnya, dari Urwah, dari siapa lagi? Dari ayahnya. Dari ayahnya dari Aisyah. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah dari siapa? Dari Rasulullah. Berarti marfu tuh. Jalurnya apa? Abu Zukair, kemudian dari Hisham, kemudian dari bapaknya yakni Urwah, kemudian dari Aisyah, dari Rasulullah. Jelas? Marfu. Apa hadisnya? Yani kulu al-balaha bitamri fa inna bna Adam idza akalahu ghadaba syaitan. Makanlah kurma kering karena jika anak Adam memakannya hal itu membuat setan marah. Nah, gitu. Ya, itu hadisnya. Makanlah kurma karena setan akan marah. Ya. Nah, Imam An-Nasa'i itu mengatakan bahwa hadisun munkar. Hadis ini munkar. Diriwayatkan secara menyendiri oleh Abu Zukair. Sedangkan ia adalah seorang rawi yang apa? Yang tidak siqah gitu. Dan itu berbeda dengan riwayat rawi-rawi yang lain yang jauh lebih thiqah atau jamaah orang-orang thiqah atau riwayat orang-orang thiqah aja lah gitu ya. Seorang dhaif berbeda dengan riwayat orang thiqah. Atau kita contohkan lagi pada yang berikutnya. Ya, masih munkar. Ini munkar sesuai dengan yang kita bahas sekarang. Contohnya adalah hadis yang tadi kita sebutkan, ya. Kalau yang Abu Zukair itu untuk menggambarkan tentang makna munkar karena dia itu seorang yang dhaif, ya, seorang yang parah gitu. Dia itu menyendiri dalam periwayatan dan dia parah. Maka hadisnya menjadi hadis munkar. Berarti hadis yang kulul balah bit tamri fa inna ibna Adam idza akalahu ghadaba syaitan, itu contoh hadis munkar. Ya, munkar secara makna yang kedua tadi itu ya. Munkar karena di dalamnya ada rawi yang fasik lah begitu ya, yang parah kedhaifannya. Nah, sedangkan untuk munkar yang makna yang tadi yang pertama, yakni munkar karena riwayat dhaif itu bertentangan dengan yang lebih dhaif adalah contohnya adalah riwayat dari jalur Hubayb bin Habib, ya. Di mana Hubayb bin Habib tadi itu lemah dan berbeda dengan riwayat lain, ya.
yang itu riwayat thiqah, bertentangan. Maka kata Abu Hatim kan hadis ini munkar. Kenapa? Karena terdapat hadis lain melalui jalur yang lebih thiqah yang diriwayatkan dari Abu Ishaq, namun mauquf. Ya, namun mauquf. Dan itu adalah hadis yang ma'ruf. Jelas ya, kita harus betul-betul teliti dalam menilai sebuah hadis. Jadi jangan, wah ini hanya berhenti sampai ke Ibnu Abbas. Kalau hadis yang ini sampai ke Rasulullah, oh berarti ini hadis yang marfu. Yang marfu itu adalah hadis yang sahih. Belum tentu, kan kita sudah bahas. Ya, hadis marfu itu tidak menunjukkan kesahihan sebuah hadis. Ciri hadis itu sahih adalah 5. 1, sanadnya bersambung. 2, rawinya adil. 3, rawinya dobit. 4, tidak ada syad. 5, tidak ada kecacatan ilat. Nah, tidak ada kejanggalan dan tidak ada kecacatan. Kan begitu. Mau marfu ataupun tidak, itu tidak menjadi patokan hadis itu sahih. Buktinya tadi justru riwayat yang mauquf jalurnya lebih kokoh daripada jalur yang marfu. Yang hanya berhenti sampai Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas itu jauh lebih kokoh daripada yang marfu yang sampai ke Rasulullah. Nah, barulah kalau kita bicara bahasan selanjutnya, apakah hadis mauquf dapat dijadikan sebagai hujah? Nah, itu lain lagi bahasannya. Ya, lain lagi bahasan. Sudah kita pernah bahas. Ya, hadis yang mauquf itu bukanlah hujah syar'i, tetapi dia menjadi hujah syar'i kalau hadis mauquf tersebut menggambarkan ijma' sahabat, atau hadis mauquf tersebut misalnya dihukumi marfu, yakni marfu hukman. Zahirnya mauquf sampai ke sahabat namun dihukumi marfu karena ada beberapa qarinah atau indikasi. Begitu ya, jadi jangan lupa kembali ke bahasan yang pertama kita tentang ciri-ciri hadis sahih yang dapat diterima seperti apa. Ciri-ciri hadis dhaif yang tertolak seperti apa. Begitu. Jadi ketika kita meneliti apakah hadis ini diterima atau ditolak, itu telitilah dari 5 alat ukur dari sebuah hadis yang sahih. Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua adalatur ruwah, rawinya adil. Yang ketiga dhabtur ruwah, yakni rawinya dhabit. Yang keempat adamu syuduz, ketiadaan syad, tidak janggal. Yang kelima adalah adamul illah, tidak ada ilat atau kecacatan. Sampai di sini insyaallah sedikit tergambar mudah-mudahan. Jadi kenapa hadis yang dibawakan oleh tadi siapa? Hubayib bin Habib itu munkar karena dia berbeda dengan riwayat lain yang thiqah, ya. Nah, nanti di bagian akhir kita akan ada bahasan tentang mengenal nama-nama, ya. Ini kan coba lihat antara tulisan ini ha, ba, ya, ba. Ini juga bapaknya nih ha, ba, ya, ba. Sama tidak? Sama ya. Tapi cara bacanya beda. Nah, nanti itu ada khusus ilmunya ada di bagian-bagian akhir. Jadi ada yang tulisannya sama, cara bacanya sama, beda orangnya. Kalau ini tulisannya sama, beda cara baca, beda orang tentu saja. Ya. Nanti ada bahasan khusus di bagian-bagian akhir. Ya, ini dalam bahasan mukhtalif wal mu'talif. Ya. Kemudian muttafiq wal mukhtalif, kemudian juga bahasan yang lain, yakni bahasan hadis-hadis mu'talif. Ya. Itu di bagian akhir di kitab ini ada kalau tidak salah. Ya betul ya. Nanti kita akan belajar pembahasan tentang muttafiq dan mukhtalif, muftarik apa? Muttafiq wal muftarik, kemudian mu'talif wal mukhtalif. Kalau muttafiq pasangannya muftarik, kalau mu'talif pasangannya mukhtalif. Ada juga bahas tentang mutasyabih. Nah itu semua tentang bahasan nama, itu membahas tentang nama. Nah, seperti ini kan. Kalau kita tidak baca dari kitab biografi, mungkin kita akan baca Habib bin Habib gitu.
Padahal ini Hubayib bin Habib. Ya. Kalau ini didomahkan hanya, kalau ini difathahkan hanya, kalau ini ya-nya ditasydid dan dijarkan, kalau ini mengikuti wazan karim, jadi Habib. Nah, taib ya, ini lewat. Sekarang kita masuk ke hukumnya. Apa hukum hadis munkar? Ya tentu saja hadis munkar itu hadis yang dhaif ya. Yang syadz saja dhaif, apalagi yang munkar. Hukmuhu, hukumnya annahu dhaifun mardudun. Innama yuhtaju bima yuqabiluhu wa huwal ma'ruf. Annahu, bahwasannya hadis munkar ini adalah dhaifun mardudun. Hadis dhaif dan tertolak. Hadis dhaif yang tertolak, ya. Wa inna ma yuhtaju bima yuqabiluhu wa huwal ma'ruf, yang bisa dijadikan sebagai hujjah hanyalah, inama ini kan qasr, menghanyakan ya. Yang bisa dijadikan sebagai hujjah hanyalah apa yang menjadi lawannya, yakni apa? Ma'ruf. Berarti hadis ma'ruf dapat dijadikan sebagai hujjah, sedangkan hadis munkar tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Baik, sampai sini insyaallah jelas. Terakhir, ini bahasan panjang tapi di sini pendek sekali, makanya insya Allah kita akan tuntaskan, kita akan bahas ya. Jadi bahasan tentang al-aliyu wan nazilu ya. Al-aliyu wan nazilu. Ini hadis sanad ali dan sanad nazil. Dikatakan di sana al-ulu wan nuzul min awsafis sanad. Fal isnadul ali huwa alladhi qallat rijaluhu wa nazilu wa huwa alladhi kasurat rijaluhu. Baik. Ali dan nazil. Ini sebetulnya panjang bahasannya, tapi dibuat ringkas ya. Ali dan nazil. Ali itu kan secara bahasa adalah tinggi, sedangkan nazil secara bahasa adalah turun. Al-ulu itu tinggi, luhur, sedangkan nazil, an-nuzul itu rendah, turun ya. Secara bahasa. Nah, dikatakan di sini al-ulu wan nuzul, luhur tinggi, nuzul rendah ya, termasuk sifat-sifat sanad min ausofis sanad. Apa itu sanad ali? Fal isnadul ali, sanad ali adalah sanad yang apa? Qalat rijaluhu, yang sedikit qalat, sedikit apanya? Rijalnya. Rawinya sedikit. Jumlah rawinya sedikit. Wan nazil, dan hadis atau sanad yang nazil ada huwaladzi kasurat rizaluhu, yakni yang rawinya atau rijalnya kasurat, banyak ya. Jadi kalau ali itu sedikit rijalnya, kalau nazil banyak rijalnya. Artinya kalau ali pendek berarti kan, kalau nazil berarti panjang rantainya, kalau sanad ali pendek rantainya. Dikatakan di sini ya, bahwa kata beliau, kata mu'alif kitab ini, wal aliyu afdol ya, limaziyat qurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam au minal kitabi awil imamil ladzi yatasilu bihi ar-rawi ya. Dikatakan oleh beliau bahwa hadis Ali lebih utama. Karena apa? Karena lebih dekat kepada Rasulullah SAW, atau lebih dekat kepada kitab, atau lebih dekat kepada seorang imam dari imam-imam hadis ya, yang rawi yang apa, seorang rawi itu bersambung dengannya, yatasilu bihi ar-rawi ya. Jadi kata beliau, al-ali, hadis dengan sanad Ali, afdal, itu lebih apa? Lebih utama. Nih ya. Kenapa lebih utama? Karena dia itu lebih dekat dengan Rasulullah ya. Limaziyatul qurbi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yani dikarenakan dia itu lebih dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam makna Ali berikutnya bisa jadi dekat dengan kitab hadis, yakni dengan Sahih Bukhari misalnya kalau kita. Atau dekat dengan imam dari imam-imam hadis, contohnya dekat dengan para imam seperti imam apa? Imam An-Nasai, Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, sekarang bagaimana hukum hadis Ali? Hukumnya adalah annahu qad yakunu sahihan aw hasanan aw dhaifan. Kadangkala
Ada yang sahih, ada juga yang hasan, ada juga yang dhaif. Jadi tidak selalu yang ali itu lebih sahih daripada yang nazil. Enggak selalu ya. Yang ali lebih sahih enggak. Kembali untuk menentukan sahih tidaknya sebuah hadis, kembalikan kepada 5 kriteria dalam menentukan hadis sahih. Tidak dilihat dari apa? Dilihat dari panjang atau pendeknya sanad, ya. Panjang atau pendeknya sanad. Ini ali maka lebih sahih tidak? Di sini bukan lebih sahih tapi afdal, lebih utama saja karena dekatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poinnya adalah al-qurbu saja, tentang kedekatan, tentang kedekatan, ya. Jadi bukan tentang kesahihan. Hadis nazil ada kalanya sahih, begitu. Tapi juga kebalikan, sebaliknya ada juga nazil yang dhaif. Yang ali ada juga yang sahih, ada juga yang dhaif, ya. Jadi ali dan nazil tidak menjadi penentu kesahihan atau kedhaifan sebuah hadis. Saya contohkan sekarang. Iwafillah, ada sanad dari Imam Malik. Imam Malik dari gurunya dari Rasulullah. Sebut saja jarak antara Imam Malik dan Rasulullah adalah 2 atau 3. Ya, Imam Malik misalnya dari gurunya dari Nafi dari Ibnu Umar misalnya, kemudian Ibnu Umar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Imam Malik sampai Rasulullah itu 2 atau 3. Kalau dari Imam Bukhari ke Rasulullah itu kurang lebih rata-rata 6 lah. 6 ya. Kalau dari Imam Syafi'i kepada Rasulullah itu 3 berarti kan, karena lewat Malik. Kalau Malik 2 tadi. Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Kalau Imam Syafi'i itu 3. Dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Betul ya? Kalau Imam Bukhari itu bisa jadi 4 atau 5 karena Imam Bukhari dapat dari muridnya Imam Syafi'i. Ya. Kemudian dari Imam Syafi'i misalnya, kemudian dari Malik dari Ibnu Umar. Kita bandingkan sekarang. Riwayatnya Imam Malik itu membutuhkan 2 rawi untuk sampai kepada Rasulullah. Imam Syafi'i 3, Imam Bukhari 4 atau 5. Pertanyaannya, mana yang ali, mana yang nazil? Jawabannya yang ali yang paling pendek kan tadi. Ali itu adalah qallat rijaluhu. Kalau yang yang nazil itu kasurat rijaluhu. Berarti riwayatnya Imam Malik itu paling pendek, ya. Maka dia adalah sanad yang ali, tinggi. Jelas ya? Kalau dibandingkan dengan riwayat yang dibawakan oleh Imam Syafi'i atau Imam Bukhari, begitu. Berarti Imam Syafi'i riwayatnya adalah lebih nazil kan. Tapi kalau Imam Syafi'i dibandingkan dengan Imam Bukhari, maka riwayat Imam Syafi'i tentu lebih ali daripada Imam Bukhari. Paham ya? Imam Bukhari berarti riwayatnya apa? Nazil. Karena lebih banyak. Kalau Imam Bukhari kepada Rasulullah membutuhkan 4 atau 5 rawi, kemudian dibandingkan dengan riwayat Al-Hakim misalnya dalam Mustadraknya sampai ke Rasulullah 7. Berarti riwayat Imam Bukhari itu lebih ali, ya ali kan kalau dibandingkan dengan Al-Hakim, sedangkan Al-Hakim nazil. Begitu ya. Al-Hakim 7. Kalau kita bandingkan dengan Sunan Baihaqi, Imam Baihaqi sampai ke Rasulullah itu butuh 8. Berarti riwayat Imam Baihaqi nazil, sedangkan Imam Hakim ali. Paham sampai sini? Nah, mudah-mudahan paham ya. Saya coba akan contohkan untuk memberikan gambaran kepada kita semua seperti apa sebenarnya sanad yang ali dan sanad yang nazil dalam sebuah contoh. Mudah-mudahan dapat dipahami. Pada hari hari Rabu malam Kamis yang lalu, saya di satu channel itu membahas sebuah hadis. Hadisnya ini kita tampilkan. Nah, hadisnya ini. Hadis tentang polisi ini ya. Sayakunu fi akhir zaman syuratatun yaghaduna fi ghadabillahi wa yaruhuna fi sakhatillahi.
fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Akan datang pada akhir zaman katanya para pengawal penguasa, para penjaga kekuasaan, para polisi yang pergi bertugas dengan kemurkaan Allah dan pulang dengan kemurkaan Allah. Maka berhati-hatilah kamu agar tidak menjadi bagian dari kelompok mereka. Kenapa mereka tuh pergi dan pulang dengan kemurkaan Allah, polisi tadi? Karena dia membawa cambuk, dalam syarahnya, dalam hadis lain juga membawa cambuk seperti ekor sapi yang itu menyiksa rakyat. Nah, begitu. Nah, kita lihat sekarang. Kita nggak ngebahas itunya. Ini hadisnya. Ini tahridnya. Nah, ini dia yang kita butuhkan ini. Oke. Jelas tidak kira-kira? Jelas ya? Perhatikan yang sebelah kiri. Hadis tadi itu ternyata dikeluarkan oleh Al-Hakim. Kemudian juga samping kanannya dikeluarkan juga oleh Ahmad bin Hambal, samping kanannya lagi oleh Tobaroni. Tobaroni lewat 3 jalur, ya, yang paling kanan tuh. 3 yang paling kanan semua Tobaroni. Dalam Mu'jamnya Ahmad bin Hambal, dalam Musnadnya Al-Hakim, dalam Mustadraknya. Baik, kita sama-sama hitung yuk. Yang paling kiri dulu, yang Hakim. Imam Hakim untuk sampai ke Rasulullah itu berapa hadis? Berapa hadis? Berapa rawi apa? Berapa rawi? Kita hitung. Dari gurunya Muhammad 1, kemudian dari atasnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Abu Umamah. Ini yang paling atas itu Abu Umamah, sahabat. 7 berarti. Ya, gurunya siapa? Muhammad, dari gurunya lagi, ya, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi sampai dari Abdullah bin Bujair. Abdullah bin Bujair. Dari gurunya lagi baru dari Abu Umamah. Ini dikasih warna apa ini? Warna kekuningan ya. Coklat kekuningan, krem, itu menunjukkan bahwa dia itu madar. Madar itu berarti pusat atau induk atau apa namanya? Sandaran atau tumpuan dari sanad ya. Madar itu. Ya, ini Abdullah bin Bujair. Taib. Kira-kira jelas sampai sini? Hakim berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Abu Umamah. Samping kanannya kita lihat sama-sama. Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab Musnadnya. Beliau dari siapa? Dari gurunya. Abdurrahman. Dari gurunya. Sama ya. Abdullah bin Bujair. Dari gurunya, dari Abu Umamah. Berapa itu? 1, 2, 3, 4. Kalau kita bertanya, mana sanad Ali antara Ahmad bin Hambal dengan Al-Hakim? Tentu sanad dari Ahmad bin Hambal, ya, Imam Ahmad bin Hambal itu Ali. Sedangkan sanad dari riwayat di dalam kitab apa namanya Musaddiq Al-Hakim ini adalah nazil. Kenapa? Karena Imam Hakim untuk sampai ke Rasulullah itu butuh 7, sedangkan Ahmad bin Hambal sampai ke Rasulullah itu perlu berapa? 4. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang samping kanannya, yang Tobaroni. Riwayat Tobaroni. Dalam riwayat Imam Tobaroni, ya, dalam riwayat Imam Tobaroni itu untuk sampai ke Rasulullah itu berapa? Kita ambil yang paling apa ini? Yang paling kanan saja, ya, yang paling kanan sekali. Kita hitung Tobaroni 1, ya, siapa ini? Gurunya Ahmad ya. Kemudian dari gurunya lagi 2, dari gurunya lagi 3, 4, 5. Oh, 5. Nah, sekarang kita bisa bandingkan antara Imam Tobaroni dengan Imam Ahmad bin Hambal, mana nazil, mana Ali. Ya, betul ya. Jadi Tobaroni itu nazil, Ahmad bin Hambal Ali. Kalau riwayat Tobaroni dengan Hakim, mana yang Ali, mana yang nazil? Nah, betul, Tobaroni berarti Ali kalau dibandingkan dengan Al-Hakim. Al-Hakim adalah nazil kalau dibandingkan dengan Tobaroni. Taib. Nah, untuk hadis ini menarik sebenarnya. Kalau kita teliti dari jalurnya Tobaroni, ini ada beberapa rawi yang dhaif. Sedangkan kalau kita teliti dari jalurnya Ahmad bin Hambal, rijalnya thiqah. Jadi riwayat Tobaroni yang paling kanan itu dan Tobaroni yang lain ya, di jalur yang lain itu ada beberapa rawi yang dhaif. Kalau jalur Imam Ahmad bin Hambal itu rijalnya semuanya thiqah.
Nah, ini sebagai bentuk contoh di mana di sini hadis Ali sahih. Ali sahih. Kalau yang di sini yang Tabarani nazil dan ada kedhaifan begitu ya. Ini kebetulan saja nazil dhaif gitu. Sedangkan yang Ali sahih. Ada nggak yang kebalikannya? Oh ada, ya banyak juga. Yang Ali tapi dhaif, justru yang nazil itu sahih ada ya. Oleh karena itu Ali dan nazilnya sebuah sanad tidak menjadi penentu sahih dan dhaifnya sebuah sanad hadis tersebut. Baik, mudah-mudahan sampai di sini dapat difahami. Itulah bahasan terkait dengan Ali dan nazil secara ringkas. Kemudian tadi di bagian akhir kan dikatakan selain al-qurbu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa dekat dengan kita, dekat dengan imam katanya. Itu bagaimana? Jawabannya adalah itu pembahasan Ali pada zaman kita sekarang setelah era periode periwayatan. Nah, hari ini kita juga disunnahkan untuk mencari sanad Ali. Misalnya kalau ada riwayat, majelis riwayat Sahih Bukhari, majelis riwayat Sahih Muslim, kita hadir di majelisnya, begitu ya, untuk mendapatkan riwayat Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Misalnya saya ke Imam Bukhari itu membutuhkan atau jarak saya ke Imam Bukhari itu 25 orang. Sedangkan jarak Ustadz Supriyadi misalnya sampai ke Imam Bukhari itu 27 orang. Ini di 27 silsilah. Berarti saya Ali, Ustadz Supriyadi nazil gitu. Saya lebih dekat ke Imam Bukhari, Ustadz Supriyadi lebih nazil, lebih turun lagi dari Imam Bukhari. Gitu ya. Itu contoh Ali dan nazil kalau dinisbatkan kepada imam atau kepada kitab. Kalau yang tadi itu Ali dan nazil dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf dari segala kehilapan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.